Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah guna menuntut ilmu kembali dan guna belajar lagi, guna menambah wawasan keilmuan lagi. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu dan memberikan kita kesehatan dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang lingkaran. Ya, materi hari ini adalah lingkaran. Seperti yang ada pada bayangan kalian, ketika kita menyebut kata lingkaran, pasti berbentuk apa? Iya, berbentuk lingkaran ya, bulat. Misalnya ada pada jam dinding, ada pada jam tangan, ada pada piring, ada pada roda mobil, dan banyak lagi yang berbentuk lingkaran. Kalau kita bayangkan bagaimana sih cara menghitung lingkaran itu? Kalau menggunakan penggaris kan tidak mungkin. Kalau kita menggunakan meteran juga tidak mungkin. Nah, sebelum memasuki bab tentang cara menghitung keliling, perlu kita ketahui bagian-bagian dari lingkaran dan apa sih yang dimaksud dengan lingkaran itu. Perhatikan ya. Bagian-bagian dari lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi jaraknya sama. Bagian yang pertama disebut dengan titik pusat. Apa sih yang dimaksud dengan titik pusat itu? Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak di tengah, yang tepat di tengah-tengah lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, titik O ini adalah yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran. Paham ya? Ustazah ulangi. Apa yang dimaksud dengan titik pusat? Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Coba diperhatikan gambarnya. Gambar titik mana yang ada di tengah-tengah lingkaran? Iya, yang ada di tengah-tengah lingkaran adalah titik O. Titik O ini adalah yang dimaksud dengan titik pusat dari suatu lingkaran. Lanjut ya, bisa? Insya Allah bisa. Bagian yang kedua adalah diameter. Apa sih yang dimaksud dengan diameter? Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Bayangkan titik pusat tadi ya berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, diameter ini adalah garis yang menghubungkan titik pusat tersebut di samping kanan dan kiri lingkaran. Coba diperhatikan gambarnya. Nah, garis biru yang ada pada lingkaran itu adalah yang dimaksud dengan diameter. Dan diameter ini disimbolkan dengan huruf D. Diingat ya, diameter adalah garis biru yang ada pada gambar lingkaran tersebut dan disimbolkan dengan D. Diingat ya, kemarin kelas 5 sudah ini. Simbol diameter adalah huruf D kecil. Lanjut ya. Bagian yang ketiga adalah jari-jari. Apa yang dimaksud dengan jari-jari? Diperhatikan. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kalau diameter tadi menghubungkan titik pusatnya di samping kanan dan kiri lingkaran, sedangkan jari-jari adalah satu saja dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Coba diperhatikan gambarnya. Jari-jari yang dimaksud di sini adalah panjang dari OA atau OB. Panjang jari-jari ditulis dengan huruf R. Kalau diameter tadi disimbolkan dengan huruf D, sedangkan jari-jari disimbolkan dengan huruf R kecil. Ustazah ulangi. Kalau diameter disimbolkan dengan huruf D kecil, sedangkan jari-jari disimbolkan dengan huruf R kecil.
pada jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameternya. Kalau diameter tadi lurus separuhnya dari lingkaran, sedangkan jari-jari adalah setengah dari diameter tadi atau seperempat dari lingkaran. Coba diperhatikan gambarnya. Pada gambar di samping, OA, perhatikan huruf OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran. Ya, OA dan OB adalah jari-jari lingkaran. Fahim tum? Fahimna. Lanjut ke bagian nomor 4. Apa ya nomor 4 itu? Iya, busur. Jangan dibayangkan busur lingkaran ya. Jangan dibayangkan dengan garis busur yang kalian pegang ya. Yang biasanya macam-macam garis itu ada yang berbentuk busur. Ini hampir sama, cuma bayangannya jangan ke situ. Coba diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan busur? Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Ustazah ulangi. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Coba diperhatikan gambarnya. Nah, busur di sini adalah garis lengkung antara A, B, ya garis lengkungnya. Sedangkan itu busur kecil, sedangkan busur besar adalah sisanya pada garis biru antara A dan B, cuma yang bagian terbesar. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tali busur. Kalau tadi adalah busur, sedangkan sekarang adalah tali busur. Apa yang dimaksud dengan tali busur? Diperhatikan. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar di samping diperhatikan garis lurus AC merupakan tali busur lingkaran. Saya ulangi. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar di bawah itu diperhatikan garis lurus AC kecil merupakan tali busur lingkaran. Kalau lengkungnya itu disebut dengan busur, yang garis lengkung yang berwarna biru dari AC itu disebut dengan busur, sedangkan garis lurus yang berwarna merah antara AC adalah tali busur. Fahim tuh? Fahimna. Bagian selanjutnya adalah juring. Apa yang dimaksud dengan juring? Diperhatikan gambar tersebut. Mana yang dimaksud dengan juring? Nah, juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Pada gambar di bawah, juring ditunjukkan oleh daerah BOA, yaitu daerah yang dibatasi oleh jari-jari OB dengan OC dan busur BC. Mana ya ini ya gambarnya ya? Coba diulangi lagi. Perhatikan di situ gambar di bawah. Gambar yang ada di bawah tersebut yang dimaksud dengan juring adalah gambar yang dibatasi oleh jari-jari AO dengan OB dan dibatasi oleh garis busur yaitu AB. Ya, paham ya? Lanjut. Tembereng. Apa yang dimaksud dengan tembereng? Kok aneh sekali baru dengar ini. Iya, di kelas 6 ada penambahan kata tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna merah, perhatikan, daerah yang berwarna merah, daerahnya ya, bukan garisnya, daerahnya yang berwarna merah, itu yang dimaksud dengan tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur AC, AB di sini ya, dan tali busur AB. Saya ulangi, mohon maaf, itu gambarnya. Gambar yang dimaksud dengan tembereng di situ adalah garis yang dibatasi oleh tali busur AB dengan garis busur AB. Ya, paham ya? Lanjut, selanjutnya adalah apotema. Apa yang dimaksud dengan apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat
dengan tali busur lingkaran dan garis tegak lurus dengan tali busur. Coba difahami lagi, ini agak susah. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tegak lurus dengan tali busur. Coba diperhatikan, apotema di situ adalah garis OD. Garis tali busurnya adalah AC, sedangkan titik pusatnya adalah O, kemudian ditarik garis lurus, akhirnya bertemulah OD. Garis OD inilah yang dimaksud dengan apotema. Paham ya? Nah, anak-anak, terima kasih. Jangan lupa sholat 5 waktunya, murojaahnya, dan sholat duhanya. Dan jangan lupa satu lagi, kalian membantu orang tua, ya. Lagi Ustazah ulangi, jangan lupa sholat 5 waktunya, murojaahnya, sholat duhanya, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Terima kasih, dan jangan lupa manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalau kalian tidak paham, bertanyalah kepada orang tua kalian atau langsung kepada Ustazah. Terima kasih, semoga bermanfaat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.